Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Murni Handayani dalam mata kuliah pangan fungsional. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pangan fungsional makanan untuk kesehatan. Semangat! Yang pertama adalah kita membahas terkait dengan fungsi pangan. Makanan dan minuman sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Hidup yang lebih baik dan bermakna hanya dapat diwujudkan dengan tubuh yang sehat. Nah, pepatah yang mengatakan bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga dalam hidup ini adalah sangat tepat. Nah, untuk mendapatkan tubuh yang sehat dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup yang sehat pula. Jadi, terdapat filosofi makanan telah berubah. Makan bukanlah agar menjadi kenyang, tetapi yang lebih penting agar menjadi sehat. Nah, fungsi bahan pangan yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi tubuh sesuai dengan jenis kelamin, umur, kegiatan fisik, dan berat tubuh. Fungsi bahan pangan yang demikian itu disebut fungsi primer. Kemudian fungsi pangan yang mendasari angka kecukupan gizi atau AKG. Yang mendasari AKG ini dianjurkan atau sangat dianjurkan. Nah, fungsi primer ini bahan makanan juga mempunyai fungsi yang lain atau fungsi sekunder, yaitu dari segi organoleptik dapat diterima oleh konsumen. Artinya, walaupun bahan pangan mempunyai kandungan gizi yang tinggi, akan ditolak oleh konsumen jika penampilan dan cita rasa tidak menarik dan tidak memenuhi selera konsumen. Nah, kemudian oleh sebab itu, cita rasa, bentuk, kenampakan, termasuk kemasan, akan menentukan apakah suatu bahan pangan sesuai selera dan dapat diterima atau tidak oleh masyarakat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, masyarakat saat ini sudah semakin sadar bahwa hidup itu yang sangat penting adalah kesehatan. Nah, maka tuntutan konsumen terhadap bahan pangan juga semakin meningkat. Bahan pangan yang kini mulai banyak peminatnya adalah bahan pangan yang bukan saja mempunyai kandungan gizi yang baik serta penampilan dan cita rasa yang menarik, tetapi juga harus mempunyai fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh sehingga menyehatkan. Nah, fungsi yang demikian ini bahan pangan disebut mempunyai fungsi tersier. Jadi contohnya misalkan saat ini banyak ditawarkan bahan pangan yang mempunyai fungsi fisiologis bagi tubuh. Contohnya untuk meningkatkan sistem imun tubuh, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar gula darah, menurunkan kolesterol, menurunkan asam urat, dan meningkatkan penyerapan kalsium. Nah, tuntutan terhadap ketiga fungsi bahan pangan akan semakin meningkat bersamaan dengan tingkat kemakmuran dan kesadaran seseorang terhadap kesehatan dan kebugaran. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa fungsi pangan itu ada 3. Yang pertama sebagai fungsi primer, kedua fungsi sekunder, dan ketiga adalah fungsi tersier. Fungsi primer itu yang penting bahan pangan itu dapat memenuhi kebutuhan zat gizi tubuh sesuai dengan jenis kelamin, umur, dan berat tubuh. Kemudian fungsi sekunder itu bahan pangan dapat memenuhi permintaan konsumen dari segi organoleptik. Nah, kemudian fungsi tersier itu bahan pangan kandungannya mempunyai fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh sehingga dapat menyehatkan. Selanjutnya adalah terkait dengan pangan fungsional. Bahan pangan selain mengandung zat gizi juga mengandung senyawa lain, yaitu senyawa bioaktif yang mempunyai peranan penting bagi kesehatan.
senyawa bioaktif yang mempunyai aktivitas biologis yang dapat memberikan efek positif bagi kesehatan pada orang yang mengkonsumsinya. Nah, maka dari sinilah muncul konsep pangan fungsional atau functional food yang sangat populer di kalangan masyarakat dunia. Berikut ini merupakan sejarah pangan fungsional. Istilah pangan fungsional atau functional food merupakan nama yang paling dapat diterima oleh semua pihak untuk segolongan makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan yang diperkirakan dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit. Istilah yang pernah diusulkan sebelumnya untuk menunjukkan bahan pangan yang menyehatkan adalah yang pertama ada designer food, ada pharma food, ada vita food, dan ada nutraceutical. Nah, tetapi istilah tersebut dianggap kurang tepat karena bentuknya bukan makanan tetapi sama dengan food supplement yang merupakan suplemen zat gizi atau non-zat gizi yang terbentuk atau berbentuk seperti obat. Misalnya ada dalam bentuk kapsul, pil, ataupun tablet. Gitu. Jepang adalah negara yang pertama kali memperkenalkan konsep pangan fungsional pada tahun 1984 dengan istilah FOSHU, Food for Special Dietary Uses. Nah, FOSHU adalah pangan yang dikhususkan bagi diet tertentu. Latar belakang munculnya FOSHU adalah telah terjadi peningkatan penyakit kronis atau penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, osteoporosis, dan juga kanker. Fenomena pangan fungsional telah membuat paradigma baru bagi perkembangan dan kemajuan iptek dalam bidang pangan, yaitu dengan semakin banyak dilakukan penelitian dengan berbagai modifikasi dan inovasi produk olahan pangan segar agar bersifat fungsional. Terdapat beberapa definisi pangan fungsional. Menurut IFIK, bahan pangan yang dapat memberikan manfaat kesehatan di luar kandungan gizi yang ada. Nah, kemudian menurut The First International Conference on East-West Perspective on Functional Food tahun 1996, bahan pangan yang karena kandungan senyawa bioaktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, selain manfaat yang diberikan oleh zat gizi yang dikandungnya. Kemudian, Functional Food Center atau Functional Food Institute tahun 2015. Definisi dari pangan fungsional itu adalah makanan alami atau olahan yang mengandung senyawa bioaktif yang efektif dengan jumlah tidak toksik, terbukti secara klinis yang didokumentasikan bermanfaat bagi kesehatan untuk pencegahan, mengelola, ataupun terapi penyakit kronis. Sedangkan di Indonesia, pangan fungsional adalah bahan pangan yang secara alami atau telah diproses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Senyawa bioaktif dalam bahan pangan. Nah, senyawa bioaktif ini merupakan senyawa yang terkandung dalam tubuh hewan maupun tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Komponen atau senyawa bioaktif dalam bahan pangan yang telah dapat memberikan efek fisiologis atau menimbulkan sifat fungsional saat ini mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat
dari banyaknya berbagai laporan tentang manfaat suatu senyawa bioaktif yang dikandung dalam suatu bahan pangan, baik yang berasal dari bahan pangan nabati maupun hewani. Nah, ada dua bagian besar dari komponen senyawa bioaktif. Nah, ini senyawa bioaktif golongan gizi. Itu meliputi vitamin dan mineral tertentu, oligosakarida, gula alkohol, asam lemak tidak jenuh jamak, kemudian ada peptida dan protein tertentu. Sedangkan senyawa bioaktif golongan non-gizi itu meliputi serat pangan, glikosida dan isoprenoid, polifenol, flavonoid, isoflavon, kemudian ada kolin dan lecitin, bakteri asam laktat, fitosterol, dan antioksidan. Persyaratan untuk pangan fungsional. Jepang adalah negara yang paling maju dalam perkembangan industri pangan fungsional. Batasan mengenai pangan fungsional sangat tegas di Jepang. Nah, para ilmuwan Jepang menekankan pada 3 fungsi pada bahan pangan fungsional. Yang pertama adalah sensori. Nah, di sensori ini meliputi warna dan penampilan yang menarik dengan rasa yang enak. Kemudian yang kedua ada nutrisional atau bernilai gizi tinggi. Yang ketiga adalah fisiologikal atau dapat memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Di sini ada contoh dari pangan fungsional. Nah, ketika kita memberikan bekal baik ke anak atau ke adik kita ya. Jadi memberikan bekal itu tidak hanya dia mempunyai kandungan gizi yang baik, tapi juga dia ada meliputi dari sensorinya, kemudian ada nutrisinya, kemudian juga ada memenuhi fisiologikalnya gitu. Jadi yang kita berikan di situ adalah meliputi beberapa fungsi dari pangan fungsional tadi. Sedangkan untuk memberikan bekal untuk orang dewasa akan berbeda ya. Jika kita memberikan untuk anak-anak mungkin lebih estetik atau lebih indah gitu, warnanya juga lebih cantik. Nah, tapi kalau untuk bekal dewasa mungkin dari segi warna tidak terlalu mencolok, tetapi kandungan nutrisinya itu tinggi, kemudian dari fisiologisnya juga menguntungkan bagi kesehatan tubuh untuk orang dewasa. Fungsi fisiologis yang diharapkan dari pangan fungsional yang pertama adalah meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh. Kemudian yang kedua, mencegah timbulnya penyakit degeneratif seperti kanker, kardiovaskuler, dan jantung koroner, pencernaan atau usus, osteoporosis, diabetes, dan berbagai gangguan kesehatan akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah membantu untuk pemulihan kondisi tubuh setelah sakit. Yang keempat, menjaga kondisi fisik dan mental. Yang kelima adalah memperlambat proses penuaan. Syarat pangan fungsional. Yang pertama, bentuknya harus merupakan produk pangan, bukan berbentuk kapsul, pil, tablet, buyar, atau bubuk, dan berasal dari bahan alami. Kemudian yang kedua adalah dikonsumsi sebagai bagian dari diet atau menu makanan sehari-hari. Nah, yang ketiga, dalam tubuh mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna, serta dapat memberikan peran dalam proses metabolisme seperti meningkatkan mekanisme daya tahan tubuh, mencegah penyakit tertentu, mencegah kondisi fisik dan mental, serta memperlambat proses penuaan. Yang keempat, sifat fisik dan kimianya jelas, juga kualitas dan jumlahnya dan aman dikonsumsi. Kemudian kandungan komponen penyusunnya tidak boleh menurunkan nilai gizinya.
Di sini terdapat perbedaan antara pangan fungsional dengan suplemen makanan. Nah, pangan fungsional ini ciri-cirinya adalah bersifat preventif atau membantu pencegahan suatu penyakit atau menghambat penyakit sebagai terapi. Kemudian, peranan pangan fungsional bergantung dari kandungan senyawa gizi dan non-gizi yang terkandung di dalamnya. Kemudian, komponen-komponen penyusun tersebut pada umumnya berupa senyawa bioaktif yang keberadaannya dalam makanan dapat terjadi secara alami akibat ditambahkan dari luar atau karena proses pengolahan. Nah, ini misalkan akibat reaksi biokimia tertentu atau aktivitas mikroba. Sedangkan kalau suplemen makanan, ciri-cirinya adalah bersifat pengobatan atau kuratif, bertujuan memberikan tambahan bagi diet normal yang merupakan sumber gizi atau senyawa lain yang memiliki pengaruh gizi atau fisiologis sendiri atau dalam kombinasinya. Kemudian dijual dalam bentuk dosis, kapsul, pastiles, tablet, pil, saset, dan lain-lain yang dirancang untuk dikonsumsi dalam takaran kecil.